Perkenalkan, nama saya Fatal Al-Kafir. Saya dari mahasiswa Universitas Bangsa Karawang. Saya dari Prodi Elektro tahun 2020 dengan siapa? Dengan Denisa. Oke, saya di sini wawancara tentang pendidikan Pancasila. Menurut Anda, apa sih itu Pancasila? Menurut saya, Pancasila adalah dasar falsafah bangsa Indonesia. Pancasila mempunyai 5 dasar yang dijadikan acuan hidup rakyat Indonesia. Oke, yang kedua, menurut kamu, jelaskan dong, menurut kamu secara Pancasila secara singkat, menurut kamu gimana? Menurut saya, Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 yang disuarakan oleh Soekarno pada saat sidang BPUPKI. Gitu. Iya. Oke. Lanjutnya, apakah Pancasila benar-benar tepat sebagai ideologi dan dasar negara? Alasannya? Iya, Pancasila tepat dijadikan sebagai dasar negara Indonesia karena bisa mengakomodir berbagai suku yang ada di Indonesia dengan berbekal Bhinneka Tunggal Ika. Menurut pandangan Anda, selama ini Pancasila tuh udah sesuai belum sih dengan ideologi dalam kehidupan masyarakat? Sudah, Pancasila bisa berfungsi sebagai pemersatu bangsa dan rakyat Indonesia. Namun masih kurang dalam hal pelaksanaan, yaitu tingginya tingkat korupsi dan lain-lain. Oke. Lalu, apakah masyarakat sudah memahami tentang Pancasila sebagai ideologi? Mungkin masyarakat belum sepenuhnya memahami ideologi Pancasila. Masih harus terus dilakukan sosialisasi, terutama dalam tatanan implementasi atau pelaksanaannya. Oke. Setujukah apabila Pancasila diganti dengan ideologi lainnya? Alasannya menurut Anda gimana? Menurut saya sih enggak ya, Pancasila harus dipertahankan sebagai dasar landasan bangsa Indonesia. Oke. Apakah semua warga Indonesia sudah hafal atau mengetahui sila-sila yang berada di Pancasila? Menurut Anda gimana? Apakah sudah hafal belum? Mungkin sebagian besar rakyat Indonesia hafal dengan sila-sila Pancasila. Namun mungkin juga ada sebagian kecil yang belum karena kurangnya pendidikan di daerah tertentu. Oke. Apakah menurut Anda sebagai masyarakat mungkin tidak mengetahui atau hafal sila-sila yang terdapat di Pancasila? Menurut Anda gimana? Bisa jadi sosialisasi dan suri tauladan pejabat pemerintah dalam implementasi sila Pancasila perlu ditingkatkan sehingga orang yang belum hafal dengan Pancasila bisa ditiadakan. Apakah pejabat yang di negara ini bisa tidak hafal dengan Pancasila? Menurut Anda gimana? Mungkin sesekali bila pejabat tinggi tidak hafal dengan sila Pancasila. Kalau sifat pejabatnya itu rakus dan juga tamak. Oh, gitu. Oke, yang terakhir, apakah masyarakat sudah menjalankan kewajiban Pancasila tersebut dengan baik dan lancar? Sebagian masyarakat Indonesia sudah menjalankan Pancasila dengan baik. Mungkin sebagian kecilnya masih perlu perbaikan dan masih harus selalu dilakukan. Oke, sip. Sekian dari saya. Terima kasih ya. Oke, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fatal Al-Kafir. Saya ingin wawancara Anda dengan siapa? Haris. Oke. Di sini ingin wawancara tentang pendidikan Pancasila. Oh, iya. Apa yang mau ditanyain? Apa tentang Pancasila? Pendapat kali. Ya, pendapat. Maaf. Iya. Pendapat saya tentang Pancasila. Pancasila itu dasar falsafah bangsa Indonesia ya. Oke. Terus? Ya, itu Mantap, aja. Dino. Itu aja sih jawabannya. Cukup. Ya cukup. Lalu Anda tahu nggak sejarah Pancasila tuh? Coba dong. Sejarah Pancasila ya. Oh. Setahu saya Pancasila itu dibuatnya oleh Insinyur Soekarno. Terus? Yang dia buat dengan sepenuh hati. Enggak lah. Kira-kira kapan buatnya ya? Dibuatnya 1 Juni 1945. Oh. Pas ini setujukah apabila Pancasila diganti dengan ideologi lain? Alasannya? Ya setuju aja selama bukan ideologi sih, selama sila-sila itu tergantikan dengan hal yang lebih baik. Contohnya keadilan seluruh rakyat untuk Indonesia. Keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tanpa syarat dan ketentuan. Dan berlaku ya? Iya, dan berlaku. Oke, sip.
Lanjutnya, apakah seluruh warga Indonesia sudah hafal dan mengetahui sila-sila yang berada di Pancasila? Alasannya, apakah Anda sudah hafal Pancasila itu? Sudah dong. Coba. Yang pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. tiga, Kesatuan Indonesia. empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. kelima. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sip. Sip, kan? Berarti Anda cakep. Selanjutnya, apakah masyarakat sudah melakukan kewajiban yang terdapat di sila-sila Pancasila? Alasannya, apakah sudah? Selama Anda melihat di sekitar Anda. Ya saya sendiri belum ya, karena sila ketiga kan persatuan Indonesia. Iya. Ya, saya tidak bisa bersatu. Karena apa? Karena hati saya hanya untuk satu orang. Oh. Tidak bisa bersatu untuk semuanya. juga ya. Oh iya. Sip. Lalu selanjutnya nih, apakah sebagai masyarakat mungkin tidak mengetahui atau hafal sila-sila terdapat Pancasila? Alasannya, bisa jadi Karena sebagian masyarakat itu umurnya masih terlalu muda. ya, Misalnya baru lahir, kan dia tidak mungkin langsung tahu Pancasila itu apa. iya. Sip. Anda minta juga ternyata ya. Oh iya jelas. Jangan ditanya lagi. Kita gocek. Oh iya. Lalu selanjutnya nih ya, Iya. mungkinkah pejabat-pejabat yang tingkat tinggi tidak hafal? Alasannya, apakah mungkin? Iya, mungkin aja sih. Karena apa? Padahal kan dia tuh terpilih oleh masyarakat harusnya. Iya, tapi kan dia pas milih nggak pernah nyebutin Pancasila. Jadi. Iya. Lalu apakah pejabat sudah melakukan hal-hal yang ada dalam Pancasila? Menurut Anda gimana? Menurut saya sih belum. Karena apa tuh? Karena kita semua bisa merasakan. Contohnya gimana? Iya, contohnya sila kelima. Apa tuh? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bukan Iya itulah. Iya. apa ya? Keadilan sosial. Ya karena para koruptor itu harusnya dihukum dengan hukuman yang setimpal. Kayak gimana tuh contohnya? Kayak kemarin-kemarin tuh baru-baru nih ada nih. Iya nih. Kemensos. Iya. Ya harusnya itu udah melewati batas ya. Ini bukan manusia lagi. Apa dong? Yang lain kan bersyukur ya masih Bisa hidup, sudah makan ya. masih bisa makan lah walaupun sesuatu. Iya. Seenggaknya dia nggak di PHK, masih Benar. bisa jadi menteri sosial, tapi bisa-bisanya korup. Gak ada akhlak emang, akhlakless. Nah, lalu apa masyarakat sudah menjalankan kewajiban Pancasila tersebut dengan baik dan lancar? Mengapa? Apa? Menurutmu, apakah masyarakat sudah menjalankan kewajiban Pancasila? Udah belum? Sebagian sudah, sebagian belum. Kalau yang belum tuh gimana? Itu kayak gimana gitu? Yang belum tuh yang tidak bisa menerima adanya agama lain di Indonesia ini. Kayak ini, ketiga berarti kan? Iya. Satu Indonesia. Itu gimana tuh kalau ada orang ngatain itu rasis, orang Papua, orang Timur gitu. Iya. Itu sebenarnya boleh aja. Kalau dia mau dikatain. Kalau nggak mau jangan, nggak boleh. Misalkan yang boleh. Kalau kita nih ada nih orang Batak nih, kita tanya Batak, tapi dia nggak mau gitu. Iya. Terus gimana? Sebenarnya sih dia harusnya bisa menerima ya, mau nggak mau. Karena dia memang orang Batak kan. Iya, masa dia orang Batak saya bilang orang Papua kan itu udah penting. Iya benar juga sih. Iya. Tapi Dia kalau lebih merasa tersinggung nanti. kalau gimana kalau timur kan hitam, kita kan banyak orang kaum mata, kita hitam. Bukan itu Itu sih nggak sebenarnya. Apa? Itu lebih menyakiti hati. Sebenarnya kita tuh boleh manggil gelap aja ya. Iya. Gelap. Kerabu. Gak boleh gitu, bercanda ya brother. Gak boleh lah, kan nggak cakep itu nggak harus putih. Ada juga yang kulitnya hitam tapi dia cakep. Misalnya Siapa? siapa tuh rapper luar negeri ya banyak. Oh, Iya, Nicki Minaj. iya tuh cakep tuh. Mantap.
Halo nih, ini sebagai penutup nih, Iya. gimana kesimpulan Anda tentang pendidikan Pancasila di universitas? Apakah apakah itu sebagai fondasi bagi mahasiswa untuk kedepannya? Ya saya nggak tahu ya, karena saya sendiri tidak kuliah. Nah, menurut Anda, Kalau menurut saya, pendidikan Pancasila ya harus, gak hanya di universitas. Harusnya dari kita kecil kita harus sudah diajarkan Pancasila dengan baik dan benar. kan ada udah pernah PAN tuh. Iya. Ya. Lalu Anda gimana? Ya lebih bagus dipelajari lagi waktu kuliah supaya nggak lupa, kan manusia tempatnya hilaf dan salah. Oke, sekian. Terima kasih ya, Iya, sama-sama. Mas Haris. Iya.